Hai teman-teman, kita akan menjelajahi sejarah kerajaan Magadha yang luar biasa. Magadha adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di India kuno. Mari kita lihat bagaimana kerajaan ini mencapai kejayaannya. Bayangkan, di tengah-tengah dataran Gangga yang hijau, mengalirlah sungai Gangga yang agung. Sungai ini bukan hanya sumber air, tetapi juga jalur transportasi penting yang menghubungkan berbagai wilayah. Sungai ini membawa kehidupan bagi Magadha. Di sepanjang tepiannya, kita bisa melihat aktivitas sehari-hari penduduk yang bergantung pada sungai ini untuk irigasi, perikanan, dan perdagangan. Tanahnya subur, panen melimpah ruah. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Magadha dengan hasil bumi yang melimpah seperti padi, gandum, dan berbagai jenis sayuran. Hutannya lebat, kayunya kuat dan tinggi. Hutan-hutan ini menyediakan kayu untuk membangun rumah, kapal, dan peralatan perang, serta menjadi habitat bagi berbagai satwa liar. Kekayaan alam ini membuat Magadha semakin kuat. Selain kayu, Magadha juga kaya akan mineral seperti besi dan tembaga, yang sangat penting untuk pembuatan senjata dan alat-alat lainnya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Magadha membangun pasukan yang tak terkalahkan. Pasukan ini terdiri dari prajurit yang terlatih dengan baik, bersenjata lengkap, dan siap menghadapi musuh kapan saja. Gajah-gajah perang yang besar dan kereta perang yang cepat menjadi andalan mereka. Gajah-gajah ini dilatih untuk bertempur dan membawa prajurit serta peralatan perang, sementara kereta perang memberikan mobilitas dan kecepatan di medan perang. Letak Magadha juga strategis loh. Terletak di antara dua sungai besar, Gangga dan Son, Magadha memiliki akses mudah ke berbagai wilayah dan jalur perdagangan. Diapit oleh sungai Gangga dan Son, pertahanannya sangat kuat. Sungai-sungai ini tidak hanya menyediakan air dan jalur transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang alami terhadap serangan musuh. Magadha juga berada di jalur perdagangan penting yang membuatnya semakin kaya dan berpengaruh. Pedagang dari berbagai wilayah datang ke Magadha untuk berdagang, membawa barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan logam mulia. Dengan semua kelebihan ini, Magadha siap menjadi pusat peradaban di India kuno. Kota-kotanya berkembang pesat, dengan bangunan megah, pasar yang ramai, dan pusat-pusat kebudayaan yang menarik para cendekiawan dan seniman dari berbagai penjuru. Magadha juga menjadi pusat intelektual dan seni. Banyak cendekiawan, filsuf, dan seniman yang datang ke Magadha untuk belajar dan berkarya, menjadikan kerajaan ini sebagai pusat kebudayaan yang berpengaruh. Kehidupan di Istana Magadha juga sangat megah. Raja-raja Magadha dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan kuat, yang mampu memimpin kerajaan dengan adil dan tegas. Rakyat Magadha hidup makmur dan sejahtera. Mereka menikmati hasil dari kekayaan alam dan perdagangan yang melimpah, serta perlindungan dari pasukan yang kuat. Festival dan perayaan di Magadha juga sangat meriah. Rakyat berkumpul untuk berbagai acara keagamaan dan budaya, menunjukkan kekayaan tradisi dan kebudayaan mereka. Hingga kini, peninggalan arkeologi Magadha masih bisa kita temukan. Artefak dan bangunan kuno ini menjadi saksi bisu kejayaan Magadha di masa lalu. Magadha mungkin telah berubah seiring berjalannya waktu, tetapi warisannya tetap hidup. Sejarah dan kebudayaan Magadha terus mempengaruhi kehidupan di India hingga hari ini. Jadi itulah sekilas tentang awal mula kejayaan Magadha. Semoga kita bisa belajar banyak dari sejarah yang luar biasa ini. Sejarah berbau. Memasuki abad ke-6 SM akan memasuki babak baru. Wilayah ini yang terletak di lembah sungai Gangga mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang luar biasa. Magadha dengan tanahnya yang subur dan strategis menjadi pusat perhatian banyak kerajaan di sekitarnya. Dinasti Haryangka muncul dengan semangat dan mimpi yang besar. Mereka tidak hanya ingin mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga memperluasnya. Dinasti ini dikenal dengan kebijaksanaan dan strategi mereka yang cerdas dalam mengelola kerajaan. Di bawah pimpinan mereka, Magadha mulai bersinar. Kerajaan ini mulai dikenal sebagai pusat kekuatan dan kebudayaan. Banyak inovasi dan perkembangan terjadi di bawah pemerintahan dinasti Haryangka yang membuat Magadha semakin maju. Raja kedua dinasti Haryangka, Bimbisara, adalah pemimpin yang cerdas. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan visioner. Bimbisara tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembangunan internal kerajaan. Ia memperluas wilayah Magadha melalui diplomasi dan penaklukan. Bimbisara menggunakan strategi diplomasi yang cerdas untuk membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga.
Ia juga tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer ketika diperlukan. Pernikahan politiknya memperkuat aliansi dan mengamankan perbatasan. Bimbisara menikahi putri dari kerajaan tetangga yang memperkuat hubungan diplomatik dan memastikan stabilitas di perbatasan Magadha. Ajatasatru, putra dan penerus Bimbisara, mewarisi kerajaan yang kuat. Ia tumbuh dengan melihat kebijaksanaan dan strategi ayahnya yang membentuknya menjadi pemimpin yang tangguh dan ambisius. Ia dikenal berani dan ambisius. Ajatasatru tidak hanya mempertahankan wilayah yang diwarisinya, tetapi juga berusaha untuk memperluasnya lebih jauh. Ia memimpin banyak ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Ajatasatru menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga sehingga pengaruh Magadha semakin luas. Di bawah kepemimpinannya, Magadha menjadi salah satu kerajaan paling kuat di India. Ekspansi ini tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memperkuat ekonomi dan kekuatan militer Magadha. Dinasti Haryangka dengan kepemimpinan Bimbisara dan Ajatasatru berhasil membangun fondasi yang kuat bagi kejayaan Magadha. Mereka tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memperkuat struktur pemerintahan dan ekonomi kerajaan. Mereka meletakkan dasar bagi kerajaan adidaya yang akan menguasai India selama berabad-abad. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, yang terus membangun dan memperkuat Magadha hingga menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah India. Setelah kejayaan dinasti Haryangka, Magadha mengalami pergantian kekuasaan. Dinasti Shishunaga, yang berasal dari rakyat biasa, mengambil alih kendali kerajaan. Mereka memindahkan ibu kota dari Rajagriha ke Vaishali. Keputusan ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Vaishali, sebagai pusat perdagangan yang ramai, menawarkan peluang ekonomi yang lebih besar. Yang lain berpendapat bahwa pemindahan ini adalah strategi untuk memperkuat kontrol atas wilayah yang baru ditaklukkan. Meskipun dinasti Shishunaga tidak secerah pendahulunya, mereka berhasil mempertahankan dan bahkan memperluas wilayah kekuasaan Magadha. Mereka membuka jalan bagi kebangkitan dinasti berikutnya, dinasti Nanda, yang akan membawa Magadha ke puncak kejayaannya. Dinasti Nanda, yang dipimpin oleh Mahapadmananda, dikenal karena kekuasaan dan kontroversinya. Mahapadmananda, yang sering disebut sebagai Raja pertama dari India, memerintah dengan tangan besi dan ambisi yang tak terbatas. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak hanya berusaha memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga ingin memastikan bahwa dinastinya akan dikenang sepanjang masa. Mahapadmananda, seorang pemimpin yang ambisius dan kejam, memperluas wilayah kekuasaan Magadha hingga ke Deccan. Dengan strategi militer yang cerdik dan kekuatan pasukan yang luar biasa, ia berhasil menaklukkan banyak kerajaan kecil di sekitarnya. Setiap kemenangan menambah kekayaan dan kekuasaan Magadha, menjadikannya salah satu kerajaan paling kuat di India kuno. Di bawah pemerintahan Nanda, Magadha mencapai puncak kejayaannya. Kota-kota berkembang pesat dengan infrastruktur yang maju, pasar yang ramai, dan istana-istana megah yang mencerminkan kemakmuran kerajaan. Magadha menjadi pusat perdagangan dan budaya, menarik pedang dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Kekayaan mengalir ke kas kerajaan, didorong oleh penaklukan dan kebijakan pajak yang efektif. Mahapadmananda memberlakukan sistem pajak yang ketat, memastikan bahwa setiap sudut kerajaannya berkontribusi pada kekayaan negara. Pajak yang tinggi ini memungkinkan pembangunan proyek-proyek besar dan pemeliharaan pasukan yang kuat. Pasukan Magadha menjadi yang terkuat di India, ditakuti oleh semua musuh. Dengan gajah perang yang mengesankan, kereta perang yang cepat, dan prajurit yang terlatih, pasukan Magadha mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Keberanian dan kekuatan pasukan ini menjadi simbol kekuasaan Nanda. Namun di balik kejayaan dan kemakmuran tersimpan ketidakpuasan rakyat. Meskipun kerajaan tampak makmur, banyak rakyat jelata yang merasa tertindas oleh kebijakan pajak yang berat dan pemerintahan yang otoriter. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan kerja keras dan sedikit imbalan, menciptakan ketegangan yang terus meningkat. Kebijakan pajak yang tinggi dan pemerintahan yang otoriter, Nanda memicu pemberontakan di berbagai wilayah. Rakyat yang tidak puas mulai mengorganisir diri mereka, mencari cara untuk melawan penindasan. Pemberontakan kecil yang muncul di berbagai bagian kerajaan, menantang otoritas Nanda dan menuntut perubahan. Rakyat jelata menderita di bawah pemerintahan yang kejam. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti untuk memenuhi tuntutan pajak yang tinggi,
sementara hasil kerja keras mereka diambil oleh pemerintah. Ketidakadilan ini menimbulkan rasa frustasi dan marah di kalangan rakyat, yang semakin merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini menciptakan peluang bagi munculnya kekuatan baru yang akan menantang dominasi Nanda dan mengubah sejarah Magadha. Di tengah kekacauan ini, muncul pemimpin-pemimpin baru yang berani menentang kekuasaan Nanda. Mereka melihat kesempatan untuk membawa perubahan dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Seorang pemimpin muda bernama Chandragupta Maurya, dengan ambisi yang besar dan dukungan rakyat, siap merebut takhta dan membawa Magadha ke era baru. Dengan bantuan penasihatnya yang bijaksana, Chanakya, Chandragupta merencanakan strategi untuk menggulingkan Nanda. Ia mengumpulkan pasukan yang setia dan mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang melihatnya sebagai harapan baru bagi masa depan Magadha. Perjuangan Chandragupta tidak hanya tentang merebut kekuasaan, tetapi juga tentang membawa perubahan yang berarti bagi rakyat yang telah lama menderita.